Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga BBM langsung diikuti kenaikan harga sayur mayur di pasar tradisional. Makan apa? Makan roti. Maunya apa, Bu? Maunya gimana? Turun harga, turun harga, turun harga. Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite, Pertamax, dan solar subsidi sejak bakar minyak atau BBM di depan gedung DPR Jakarta pada 6 September lalu tersemat juga logo Pemerintah pusat akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak. Kenaikan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada 3 September 2022. Namun langkah ini disebut beresiko menyebabkan inflasi yang akan membebani masyarakat. Selain itu, naiknya bahan bakar minyak menuai berbagai tanggapan pro kontra lainnya dari kalangan masyarakat Indonesia. Selamat datang di diskusi kelompok 4, dan ini merupakan tugas bahasa Indonesia menggunakan bahasa yang baik dan benar. Saya Natalius Yodiawan selaku moderator, sudah ditemani 6 orang teman saya. Dan sebelum kami memulai diskusi, saya mempersilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Pada sebelah kanan saya ada tim kontra, silakan memperkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Matilda Florence. Perkenalkan, nama saya Francisco Lapuri. Perkenalkan, nama saya Claudius Rivandi Batsela. Dan di sebelah kiri saya ada tim pro, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Septian Aldi. Baik, perkenalkan nama saya Anjelius Owen Dagi. Perkenalkan nama saya Yohanes Tom Sekardi Keluar. Terima kasih, dan itulah singkat perkenalan kami. Kita lanjut untuk sesi tanya jawabnya. Saya mulai dari tim pro. Bagaimana Anda melihat pemerintah mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM? Apakah ini opsi terbaik dan tidak ada opsi lain yang bisa diambil? Silakan Saudara Ali jelaskan. Ya baik, terima kasih. Karena keuangan negara di mana beban subsidinya membengkak lebih dari 502 triliun, maka diperlukan adanya solusi. Menurut saya, ada beberapa pendekatan di sini yang paling penting adalah subsidinya. Tepat sasaran, subsidi sebaiknya tidak diarahkan kepada komoditas, tetapi dialihkan kepada masyarakat yang daya belinya kurang. Bisa cukup membantu seperti tadi sudah dikatakan akan terjadi inflasi dan sebaiknya. Baik, jadi dari pendapat Saudara Aldi dijelaskan bahwa sasaran subsidi sebaiknya tidak diberikan kepada komoditas, tetapi dialihkan kepada masyarakat yang daya belinya masih rendah atau tidak mampu. Begitu Saudara Aldi? Ya. Oke. Kita lanjut ke tim kontra. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Jokowi akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Adapun bantuan yang disiapkan pemerintah sebesar 24,17 triliun. Pertanyaannya sekarang, apakah bantuan pemerintah bisa mengatasi kesulitan rakyat dalam menghadapi kenaikan barang kebutuhan akibat dari kenaikan BBM? Kepada Saudara Riko saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan. Mungkin tentu saja tidak banyak membantu, mungkin untuk kebutuhan 1 atau beberapa bulan ke depan. Namun untuk selanjutnya, apa yang bisa diharapkan rakyat dari keadaan yang sangat berat ini? Jadi apakah solusi dari pemerintah dengan mengeluarkan subsidi ini adalah jalan keluar terbaik? Mungkin untuk sementara kebijakan inilah yang dapat dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, dan kita sebagai masyarakat harus mempersiapkan diri menghadapi masalah ini dengan berperilaku kreatif untuk menambah pendapatan.
Oke, baik. Jadi menurut Saudara Riko, bantuan dari pemerintah ini belum cukup membantu untuk masyarakat. Jadi disarankan untuk masyarakat memiliki perilaku kreatif untuk menambah pendapatan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke tim pro. Menurut Saudara Owen, apakah Anda setuju atau tidak dengan kebijakan ini dan kenapa alasannya? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM. Karena ketentuannya jika BBM naik, tarif hidup masyarakat Indonesia memang harus naik dan diikuti dengan kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan apa yang dicapai. Terima kasih. Baik, jadi menurut pendapat Saudara Owen, dijelaskan tadi bahwa jika BBM naik, tarif hidup masyarakat pun naik. Dan ini memang diikuti dengan kebijakan yang sesuai dengan apa yang pemerintah ingin capai. Seperti begitu Saudara Owen. Oke, baik, jadi kita lanjut saja ke kontra 2, tim kontra. Menurut Saudara Ipang, bagaimana pendapat Anda dan dampak bagi masyarakat menengah ke bawah dengan adanya kenaikan harga BBM ini? Untuk Saudara Ipang, saya mohon penjelasan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pendapat saya tentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bisa mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat miskin di Indonesia. Dampak yang akan dirasakan bagi masyarakat menengah ke bawah jika harga BBM naik, yang pertama penurunan daya beli, yang kedua naiknya harga bahan baku, yang ketiga peningkatan angka pengangguran, yang keempat kemiskinan. Baik, terima kasih. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan sekalian diberikan dampak-dampak yang akan terjadi. Dan baik, jadi tadi Saudara Ipang sudah menjelaskan sekaligus menyebutkan dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah jika harga BBM naik. Oke, kita lanjut. Apa dampak dari kenaikan BBM ini jika dilihat dari sisi ekonomi? Saudara Tilda, saya minta penjelasan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dampak dari sisi ekonomi yaitu kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah nil, dan konsumsi rumah tangga. Terima kasih. Oke, jadi tadi ada beberapa dampak yang akan terjadi dari sisi ekonomi ketika harga BBM ini dinaikkan. Kita lanjut saja untuk Waktu dan kesempatan yang diberikan, saya ingin menjawab pertanyaan dari moderator. Perlu ditanamkan pemahaman bahwa subsidi yang ditanggung APBN sudah sangat berat dan semakin menipis. Apabila subsidi BBM tersebut dilaksanakan, maka dana subsidi yang dianggarkan dalam APBN diperkirakan akan habis di bulan Oktober tahun 2022. Bayangkan, apabila subsidi BBM habis, maka di bulan November 2022 penyelesaian BBM akan lebih tinggi lagi. Dan kenaikan BBM tersebut pastinya akan berimbas kepada harga bahan pokok, transportasi, jasa, dan lainnya. Perlu dipahami juga bahwa sejak awal tahun-tahun sebelumnya dunia dilanda pandemi COVID-19 dan hal tersebut berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Terima kasih. Sukardi. Jadi menurut Saudara Sukardi, dampak yang bisa saja terjadi ketika pemerintah tidak menerapkan kebijakan ini, tadi dijelaskan bahwa dana subsidi yang ditanggung APBN itu sudah semakin menipis, sehingga ini merupakan langkah dari pemerintah untuk menutupi kekurangan tersebut. Oke, baik. Sampailah kita pada sesi terakhir. Presiden RI Joko Widodo telah membuat penetapan terkait penyesuaian subsidi BBM yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah pun menaikkan harga BBM subsidi. Jokowi menegaskan bahwa
pemerintah tengah melakukan upaya agar masyarakat kurang mampu mendapat subsidi dari pengalihan subsidi BBM tersebut. Pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah seperti berikut ini. Pertama, mengalihkan harga subsidi BBM sehingga beberapa harga jenis BBM akan mengalami penyesuaian. Kedua, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Yang ketiga, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang nantinya diberikan sebesar Rp600.000. Jadi, kita sebagai masyarakat sebaiknya mendukung kebijakan ini karena pemerintah sudah meminimalisir resiko yang akan terjadi ke depannya karena masalah akan semakin membengkak jika kebijakan ini tidak dilaksanakan. Dan ini semua jelas dilakukan demi kepentingan masyarakat. Terima kasih.